Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Iriani. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas studi kasus mengenai prediksi resiko diabetes menggunakan pendekatan kecerdasan buatan dengan dataset PIMA Indian Diabetes. Selanjutnya, mengapa kami memilih PIMA Indian Diabetes dataset? Karena dataset PIMA Indian Diabetes dipilih karena berisi data medis yang sangat penting seperti kadar gula darah, BMI, dan usia yang sangat berpengaruh terhadap resiko diabetes. Dataset ini juga sering digunakan sebagai standar penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan dan mudah dibandingkan. Selanjutnya, kenapa kami memilih model hybrid, machine learning, dan fuzzy logic? Yaitu karena model hybrid dipilih karena machine learning mampu menghasilkan prediksi yang akurat dari dataset tersebut. Sedangkan fuzzy logic, ia mampu menangani ketidakpastian dan kondisi medis yang bersifat abu-abu. Nah, dengan menggabungkan keduanya, sistem prediksi menjadi lebih akurat sekaligus lebih fleksibel dan mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya, kenapa kita mengambil dataset ini dan menggabungkan dua model ini, yaitu untuk pendekatan hybrid ini agar prediksi diabetes tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga mempertimbangkan logika yang mendekati cara berpikir manusia. Selanjutnya, kita ke tahap persiapan download dataset. Kita masukkan kodenya seperti biasa, import pandas SPED itu untuk library yang sering kita gunakan. Selanjutnya, kita masukkan data diabetes yang sudah kita download. Lalu, kita tampilkan 5 data teratas. Kemudian, hasilnya akan seperti ini. Akan terlihat 5 baris data teratas dan beberapa fitur dari dataset PIMA Indian Diabetes tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita membersihkan dataset tersebut. Nah, jika datasetnya sudah bersih, kita tetap lakukan pengecekan dasar agar aman. Seperti kita melakukan cek missing value dengan kode seperti ini, lalu menghapus baris duplikat. Selanjutnya mengecek tipe data dan statistik deskriptif. Setelah kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Ini masih ada yang 0 ya. Masih ada beberapa fitur yang nilainya 0. Nah, jika beberapa fitur ada nilai 0 yang tidak masuk akal, misal blood pressure sama dengan 0, maka kita ganti dengan median. Nih, seperti ini, ada yang 0. Kita ganti di sini apa saja fitur yang terdapat angka 0-nya. Kita masukkan di sini agar fitur tersebut bisa disesuaikan untuk memudahkan proses-proses selanjutnya. Setelah kita masukkan kodenya, kemudian kita running, akan muncul hasil seperti ini. Bisa kita lihat nilai yang 0 sudah berubah menjadi median. Seperti itu. Oke, jadi aku akan ngelanjutin nih guys. Ngelanjutin ke bagian tahap yang namanya itu si split data ya. Oke, di bagian split data ini, datanya tuh aku bagi dulu jadi data training dan data testing nih guys. Di sini ada yang namanya itu X sama dengan DF float gitulah. Nah, di X itu isinya tuh fitur, sedangkan Y itu target atau labelnya nanti. Oke, next. Nah, terus di bagian sini ada yang namanya test size sama dengan 0.2, artinya itu 20% nanti data dipakai buat testing, dan jadi sisanya itu buat trainingnya nanti gitu.
Jadi berarti training itu sekitar 80% kalau datanya dipakai buat testingnya itu 20%. Oke, terus random state sama dengan 42 itu biar hasil pembagian datanya tetap konsisten ya. Jadi kayak nggak berubah-ubah gitu tiap nanti di running gitu. Jadi semua tujuan dari si split data ini itu supaya kita bisa ngecek performa model di data nantinya yang belum pernah dilihat kayak gitu. Oke, aku next ke tahap model 1. Nah, di dalam tahap model 1 ini aku pakai algoritma yang namanya random forest gitu ya. Jadi random forest ini bisa dibilang kayak gabungan banyak decision tree gitulah gitu. Terus di sini ada n estimator sama dengan 200, artinya model dibikin 200 pohon keputusan. Nanti hasil prediksi diambil dari rata-rata atau voting dari semua pohon itu gitu. Terus ada random state sama dengan 42 dipakai biar hasilnya tetap sama kalau kodenya dijalankan ulang kayak yang tadi gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada model titik fit. Di dalam itu ada X-trend dan Y-trend. Dan di baris ini itu guys, ini tuh dipakai buat melatih modelnya. Model belajar dari data training yaitu X-trend dan Y-trend. Jadi X-trend itu X-training dan Y-trend itu Y-training gitu ya. Di tahap ini random forest tuh mulai nyari polanya gitu dari si datanya ini. Terus aku next ke baris selanjutnya nih. Ada Y-pred sama dengan model predict di dalam itu X-test. Setelah model dilatih ini, kita coba prediksi data testing nih. Gitu. X-test ini datanya belum pernah dilihat model sebelumnya ya. Jadi hasil prediksinya nanti tuh disimpan di variabel Y-pred. Y-pred itu Y prediksi gitu ya. Oke. Terus nanti nih kita print akurasi random forest tuh, kita print terus print hasil klasifikasi gitu. Nanti tuh hasilnya tuh muncul di sini nih guys. Akurasi random forest sekitar 0,772 gitu-gitu ya. Tuh ini di sini ada hasil-hasil semua ya. Gitu, ada akurasinya kelihatan di sini untuk si model random forest ini berarti dia itu akurasinya itu sekitar 0,77 ya. Itu berarti sekitar 77% kayak gitu guys. Terus juga di sini ada nih hasil-hasil precisionnya, recall, F1 score sama sportnya kayak gitu. Oke, next selanjutnya nanti bakal dijelasin sama teman aku. Jadi segitu ya, sekian dari aku ya. Lalu selanjutnya kita akan ke model fuzzy. Pada sebelumnya kita menggunakan model random forest yang bisa memprediksi, yang biasanya hasil prediksinya merupakan angka probabilitas yaitu 0 atau 1. Jadi sini kita akan menambahkan logika fuzzy untuk membantu sistem agar bisa berpikir lebih fleksibel. Misalnya contohnya ketika seseorang memiliki kadar gula darah yang bisa dibilang agak tinggi, sehingga resikonya kita bisa kategorikan menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Di sini pertama-tama kita akan menginstalasi library fuzzy dengan mengetik pip install state fuzzy. Lalu ketika sudah akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel fuzzy. Untuk mendefinisikan variabel fuzzy, di sini jangan lupa import library yang dibutuhkan. Lalu kita memilih untuk 3 variabel input, yaitu glukosa, kadar gula darah, BMI, body mass index, lalu ada umur. Ketiganya dipilih karena memiliki pengaruh besar terhadap menentukan resiko resiko penyakit diabetes. Lalu variabel outputnya adalah resiko. Oke. Lalu setelah itu kita akan ke membership function. Kita akan menggunakan library matplotlib untuk memunculkan gambar dari fuzzy yang akan kita coba. Di sini kita akan mendefinisikan untuk setiap universe-nya, yaitu rentang nilainya. Glukosa memiliki rentang nilai yang mulai dari 0 hingga 200, dan BMI body mass index yang mulai dari 0 sampai 70. Lalu umurnya dimulai dari 10 tahun sampai 100 tahun. Lalu resikonya dimulai dari 0 sampai 100. Lalu nilai keanggotaan untuk glukosa kita bagi menjadi 3, yaitu ada glukosa rendah, glukosa sedang, dan glukosa tinggi. Serta BMI kita juga bagi 3 menjadi BMI normal, BMI over, dan BMI obes. Lalu ada age,
umur yang kita kategorikan menjadi 3, yaitu ada muda, dewasa, dan lansia. Lalu resikonya kita bagi menjadi 3 juga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di sini perintah untuk memunculkan gambarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya yang garis biru ini dikategorikan menjadi rendah karena dimulai dari 10 dan berakhir dari 100 rendah 110. Itu dikategorikan menjadi rendah. Jika jika dimulai dari 90 dan titik puncaknya adalah 130 dan diakhiri sebagai 170, maka itu dikategorikan menjadi sedang. Sedang. Lalu ketika glukosanya tinggi, maka dimulai dari 150 sampai dengan 210. Ini adalah segitiga bagian kanan, segitiga bagian kiri, ini segitiga utuh. Lalu untuk BMI membership functionnya, di sini untuk normal kelihatan dari 0 hingga 25. Lalu untuk bagian overweight itu dimulai dari 20, titik puncaknya 30, serta akhirnya adalah 40. Lalu untuk obes dimulai dari 35 sampai dengan 70 terakhirnya. Lalu untuk umur, nilai keanggotaan untuk umur itu dimulai dari 10, harusnya di sini ada 10 sampai dengan 35. Itu masih dikategorikan sebagai muda, garis biru. Direpresentasikan oleh garis biru. Lalu dimulai dari 30 sampai titik puncaknya 50, titik puncaknya 30, 50 dan berakhirnya 60 itu masih dikategorikan sebagai dewasa. Lalu dimulai dari 55 sampai dengan 100 itu dikategorikan menjadi lansia. Untuk bagian resiko, nilai keanggotaan resiko dimulai dari 0 sampai dengan 40%, maka itu masih tergolong rendah. Jika dimulai dari 35% sampai dengan 75%, maka dikategorikan sebagai medium. Lalu untuk 60 dimulai dari 60% sampai dengan 100%, maka itu dikategorikan menjadi high. Setelah itu, kita akan ke bagian rules-nya atau peraturan yang akan kita buat. Di rule pertama, di mana jika glukosanya tinggi yang dapat dari tadi membership functionnya dan BMI-nya obesitas, dan maka hasil resikonya adalah tinggi. Lalu untuk rule kedua, jika glukosanya medium dan BMI-nya overweight, maka resikonya akan medium. Lalu untuk rule ketiga, jika glukosanya rendah dan BMI-nya normal, maka resikonya adalah rendah. Begitu juga untuk rule yang berikutnya, rule keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan di bagian kontrol sistem, fungsi prediksi uji, dan prediksi hybrid. Nah, bagian rules ini membuat aturan uji atau rules. Nah, contohnya itu yang jika glukosnya tinggi dan BMI-nya tinggi, maka resikonya akan tinggi. Jika glukosnya rendah, maka BMI normal dan BMI normal, maka glukosnya risiko rendah. Semua rules digabungkan ke dalam fungsi kontrol sistem yang bertugas mengatur proses inferensi dari input hingga output risiko. Nah, selanjutnya di fungsi prediksi uji ya. Selanjutnya di fungsi prediksi uji, kami membuat fungsi prediksi uji yang menerima nilai glukos, BMI, dan age
Fungsi ini akan menghitung nilai risiko diabetes dalam bentuk persentase berdasarkan aturan Fuji yang telah ditentukan. Hasil ujinya bersifat interpretatif dan mendekati cara berpikir manusia. Nah, selanjutnya ada prediksi. Hasil dari random forest dan Fuji logic digabungkan menjadi hybrid prediction. Bobot yang digunakan adalah 70% dari random forest dan 30% dari Fuji logic. Tujuan penggabungan ini adalah menggabungkan kekuatan data dan logika, menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan informatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan ke tahap deploy. Di sini kami membuat aplikasi hybrid diabetes prediction system. Jadi sistem buat memprediksi risiko diabetes disebut hybrid karena gabungan random forest dan fuzzy logic. Di bagian ini, pengguna tinggal masukin data pasien, kayak jumlah kehamilan, kadar gula rendah, tekanan darah, BMI, umur, dan beberapa data medis lainnya. Semua input ini nanti dipakai model buat ngitung resiko diabetes. Kalau datanya sudah diisi, tinggal klik tombol prediksi sekarang. Setelah itu, sistem langsung ngeluarin skor resiko diabetes. Jadi pengguna bisa tahu apakah resikonya rendah, sedang, atau tinggi tanpa perlu hitung manual. Untuk model utamanya, kami pakai random forest karena model ini cukup kuat dan akurat buat data kesehatan. Model ini belajar dari banyak pohon keputusan, jadi hasilnya lebih stabil. Di bagian ini ada classification. Ada classification report. Bisa dilihat nilai precisionnya, recall, and F1 skor semuanya. 1.00 artinya model bisa membedakan pasien diabetes dan non-diabetes dengan sangat baik di data uji. Akurasinya juga 100%. Jadi dari total 768 data diuji, semuanya terklarifikasi dengan benar. Terus ini ada ROC curve dengan nilai AUC sama dengan 1.00, artinya kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif itu sangat optimal. Garisnya nempel di sisi kiri atas yang nunjukin performa modelnya sangat bagus. Kesimpulannya, aplikasi ini bisa bantu prediksi resiko diabetes secara cepat dan mudah. Tinggal input data, hasil langsung keluar, dan modelnya juga punya performa yang sangat baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.